Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberi karunia iman, Islam, ihsan, kesehatan, rizki, dan banyak sekali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas surat An-Najm. Kita harus sering membaca surat An-Najm karena di dalamnya banyak peristiwa yang penting, yang bersejarah, dan banyak pelajaran yang kita dapat dari surat An-Najm. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Najm terdiri atas 62 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ikhlas. Surat An-Najm atau bintang diambil dari perkataan An-Najm yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Allah bersumpah dengan An-Najm atau binatang adalah karena binatang-binatang yang timbul dan tenggelam amat besar manfaatnya bagi manusia sebagai pedoman bagi manusia dalam melakukan pelayaran di lautan, dalam perjalanan di padang pasir untuk menentukan peredaran musim dan sebagainya. Pokok-pokok isinya satu, tentang keimanan. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Kebatilan penyembah berhala tak ada seorang pun memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap orang hanya memikul dosanya sendiri. Yang kedua, hukum-hukum. Kewajiban menjauhi dosa-dosa besar. Kewajiban bersujud dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya, yaitu sekali waktu menerima wahyu pertama dan sekali lagi di Sidratul Muntaha. Anjuran supaya manusia jangan mengatakan dirinya suci, karena Allah sendirilah yang mengetahui siapa yang takwa kepadanya. Orang-orang musyrik selalu memperolok-olok Al-Quran. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, surat An-Najm mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan risalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran adalah wahyu dari Allah, menerangkan kebatalan berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat, menerangkan sifat orang-orang yang muhsin. Dan surat ini menyebutkan sebagian hakikat Islam yang tersebut pada suhul-suhul Musa dan suhul-suhul Ibrahim. Lalu ada hubungan antara surat An-Najm dengan surat Al-Qamar? Tentu saja ada. Yang pertama, pada surat An-Najm yang paling akhir disebutkan hal yang mengenai hari kiamat. Sedang pada awal surat Al-Qamar disebutkan pula hal itu. Dan yang kedua,
dalam surat An-Najm disinggung secara sepintas. Lalu keadaan umat-umat yang terdahulu, sedang pada surat Al-Qamar disebutkan pula keadaan umat-umat yang terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka. Itulah tentang surat An-Najm. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kita harus sering membaca surat An-Najm ini karena dalamnya banyak peristiwa bersejarah dan bermanfaat buat kita, dan insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.